Baik, terima kasih Mas Dimas. Selamat Sama-sama. malam. Dan selamat malam buat Pater Otto yang saya hormati. Sebelum saya bertanya kepada Pater dan memberikan suatu permintaan, saya juga ingin menambahkan tentang kritik Pater kepada Nozick. Saya berasa Nozick itu tentang keinginannya bahwa orang harus sama sekali bebas dari intervensi itu absurd. Intervensi itu bisa dilakukan bukan dengan cara koersif, tapi dengan cara-cara beradab dan tidak perlu intuisif. Instrumen pajak ya, seperti taxation itu misalnya, itu bukan intervensi yang mengganggu pikiran atau intrusif. Itu adalah suatu proses yang memang diperlukan dalam akuntansi negara. Karena itulah mengapa ada tata negara. Dan buat Sandel, saya rasa kaum komunitarian ini keliru memahami Rawls. Rawls tidak bicara metafisika. Rawls itu mungkin sedang berbicara, dan menurut yang saya yakini dia sedang berbicara bahwa masyarakat yang beragam itu bisa tinggal bersama. Perbedaan filsafat, cara pandang, agama itu bukan halangan untuk orang bisa tinggal bersama. Karena orang bisa melakukan tindakan rasional sebab manusia bukan hanya emosional dengan cara melakukan overlapping konsensus gitu dalam buku Political Liberalism. Baik, saya agak emosional melihat kaum komunitarian ini kadang, Patir. Ya, terima kasih. Nah, pertanyaan saya begini, Patir. Tentu saja dalam proses yang dilakukan untuk menemukan prinsip-prinsip keadilan itu telah dijelaskan Pater dengan sangat baik ya. Ada kebebasan, ada ketidaksamaan hak, ada rasionalitas, ada. Nah, tapi itu kan adalah elemen-elemen yang diperlukan untuk masuk ke dalam proses deliberasi itu. Nah, Rawls di situ ada mengungkapkan sebuah kalimat yang sampai sekarang mengganggu saya gitu. Dia berkata begini, bahwa proses dalam upaya mencapai prinsip-prinsip keadilan itu kita akan berhenti ketika proses-proses rasionalisasi itu bertemu dengan keyakinan yang mendalam atau considerate conviction, keyakinan yang mendalam. Saya kurang tahu apakah ini segar dalam ingatan Pater. Nah, saya agak bingung apakah keyakinan mendalam ini apa gitu. Apakah ini hati nurani yang emosional atau bagaimana? Begitu Pater. Dan yang terakhir begini, Pater tadi menyinggung tentang Bung Karno. Saya juga mengikuti beliau di dalam tulisan-tulisan tentang pembuangannya di Pulau Ende dari 34 sampai 38. Nah, sebenarnya saya juga sedang menulis tentang itu dan saya tertarik karena para pater-pater yang ketemu dengan Bung Karno di sana itu kebetulan semua satu ordo dengan pater ya, SVD. Ya. Ada Pater Houting, Lambert, dan Buma. Nah, sampai sekarang saya kesulitan untuk menemukan diskusi mereka yang sebenarnya itu apa gitu yang mereka bicarakan. Karena persis di sanalah Bung Karno itu mengalami perjumpaan. Saya meyakini itu perjumpaan yang membuat dia sadar bahwa Indonesia itu beragam. Memang tentu dia sudah tahu ada agama-agama yang lain, tapi itu betul-betul menyadarkan dia dalam satu kalimat yang dikutip dalam Cindy Adams itu dia bilang, satu malam dia di bawah pohon sukun itu dia bilang, berikanlah aku separuh dari kekuatan samudra ini supaya aku bisa mengabdi kepadamu Tuhan dengan melayani rakyat. Nah, saya itu penasaran apa yang dibicarakan dia dengan Pater Lambert, Boma, dan Houting. Nah, jika memungkinkan mungkin saya bisa mendapatkan atau tahu dari Pater di tempat yang berbeda. Terima kasih. Ya. Baik, ya. Saya langsung jawab ya. Ya, silakan Pak Dimas. Ya. Oke, ya, terima kasih Pak Badio. Ya, saya tadi sepakat ya dengan dengan kritikan ya terhadap Nozick. Saya sepakat dengan itu. Hanya tentang Michael Sandel mungkin saya berkomentar sedikit. Dalam pembacaan saya tentang Michael Sandel, terutama dalam karya-karyanya yang terakhir, misalnya The Tyranny of Merit, ya, saya tidak punya kesan bahwa komunitarisme itu coba membangun sebuah komunitas politik atas dasar kesamaan etnis, ya, kesamaan emosional, kesamaan ini,
tapi mereka mau atau sekurang-kurangnya Michael Sandel mau menekankan bahwa konsep keadilan sosial itu hanya mungkin dibangun di atas komunitas politik ya, yang harus dibentuk secara terus-menerus. Karena itu di dalam pandangan kaum komunitarian, dan mereka tidak, jadi komunitarian itu tidak dimengerti sebagai sebuah antitesis terhadap liberalisme, tapi sebagai koreksi terhadap liberalisme, terutama pemikir komunitarian yang terakhir. Jadi karena itu untuk kelompok komunitarian, isu-isu seperti patriotisme, nasionalisme itu menjadi penting. Patriotisme dalam arti cinta terhadap negara, nasionalisme dalam arti cinta terhadap negara yang diwujudkan misalnya dalam kerelaan untuk membayar pajak tadi. Jadi nasionalisme bukan berarti membela NKRI harga mati dan membunuh sesama, tapi terungkap dalam kerelaan ya, dari dalam untuk membayar pajak karena dia tahu bahwa pajak itu mungkin bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudari yang miskin di Papua. Dan menurut Sandel, rasa itu harus dibina terus-menerus mungkin dalam pendidikan kewargaan yang baik untuk memperteguh solidaritas nasional. Kemudian tentang Soekarno, ya saya memang tidak pernah membaca atau belum sempat membaca karya-karyanya Boma, tapi nanti kalau saya ini dapat saya bisa informasikan kepada Pak Vadio. Tapi ada satu buku yang ditulis oleh, atau artikel yang ditulis oleh John Dami Mukese. Di situ dia mengutip perbincangan antara Soekarno dengan Boma. Antara lain dalam perbincangan itu, Boma pernah bertanya, Soekarno, di dalam negara kesatuan atau negara Indonesia yang Anda dirikan itu, di manakah posisi ibumu yang berasal dari Bali dan agama Hindu? Jadi pertanyaan seperti itu. Dan katanya pertanyaan Boma ini mengganggu Soekarno dan mulai berpikir tentang sebuah civil religion ya, yang menjadi basis etis dari sebuah negara yang dia akan dirikan. Ya, itu informasi yang saya tahu. Tapi nanti saya akan kirim bacaan itu atau artikel yang ditulis oleh konfrater saya itu. Ya, jadi betul. Pater Boma itu SPD seperti saya. Sedangkan tentang John Rawls tadi soal keyakinan ya, keyakinan yang mendalam itu, ya saya juga tidak tahu persis karena saya membaca Rawls dalam versi bahasa Jerman ya. Jadi tapi yang dari uraian saya tadi dia katakan nanti masyarakat yang rasional itu kan masyarakat yang adil. Dan keadilan itu baru tercapai kalau mereka yang minimal beruntung tidak lagi bergantung pada orang-orang yang beruntung, ya. Artinya mereka sejahtera. Tapi itu kan suatu kondisi yang agak sulit ya. Dalam kenyataannya di negara-negara yang paling maju pun, yang welfare state-nya berfungsi dengan baik, masih ada saja orang yang bergantung dari ya subsidi-subsidi tertentu dari negara, misalnya negara-negara Skandinavia misalnya. Saya kira tetap ada orang-orang yang hidupnya bergantung dari subsidi negara. Ya. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Baik. Ya, jadi pertanyaan itu mungkin tidak bisa dijawab yang sangat memuaskan. Ya, baik. Terima kasih Pater Otto dan Bung Wadio, semoga menjawab dan mendapatkan kesabaran ya untuk mendapatkan resources dari isi percakapan Bung Karno dengan para pater yang berkarya di ND atau di Flores pada zaman itu. Pater, kita ke Yogyakarta sekarang, dari Bung Nurudin yang ada di Yogyakarta. Silakan Bung Nurudin. Dengaran, Mas? Ya, dengar Mas. Ya. Terima kasih Romo atas kesempatannya. Saya ada beberapa pertanyaan Romo. Yang pertama, saya ingin klarifikasi soal kenapa sih kalau di era modern itu tadi keadilan individual itu kemudian tidak terlalu dilirik dan kemudian lebih tertarik pada keadilan sosial. Mungkin bisa dijelaskan konteks yang lebih detail itu Romo, kenapa pembahasan itu menjadi
dipersempit gitu. Yang kedua saya ingin tanya tentang apa namanya tadi sektor-sektor apa publik yang kemudian walaupun tidak laku tapi kemudian itu tetap harus harus tetap dikelola oleh negara bukan oleh pasar gitu ya. Saya jadi terpikir sebenarnya kalau di dalam konsepnya role semacam itu yang dimaksud publik itu sejauh mana Romo? Jadi misalkan kalau kemarin ada misalkan debat soal penerbangan Garuda yang merugi semacam itu terus kemudian ingin dipensiunkan begitu, apakah itu sudah termasuk publik juga atau itu definisi tentang yang semacam itu bisa bergeser gitu, Romo? Dan mungkin yang terakhir saya ingin tanya terkait dengan ini Romo tentang Marxisme tadi kan. Marxisme dikatakan bahwa orang menjadi tidak bebas di dalam memilih pekerjaan karena sesuai dengan kemampuan. Sementara kalau tidak salah Marx sendiri pernah mengatakan bahwa di era sosialisme yang dia utopia itu yang dia bayangkan tuh orang bisa berpindah-pindah, misalkan paginya menjadi nelayan, siangnya menjadi pelukis dan lain-lain. Sebenarnya itu apakah era semacam itu hanya utopia itu atau seperti apa sebenarnya Romo di dalam pemikiran Marx dan mungkin kemudian kalangan pendukung Marxisme itu? Mungkin gitu aja Romo, terima kasih. Ya. Baik, ya, terima kasih Pak Nurudin untuk pertanyaan yang sangat baik dan sangat clear untuk saya. Yang pertama itu pertanyaan kenapa terutama pada era abad ke-20, abad ke-21 para pemikir filsuf politik itu lebih banyak berbicara tentang keadilan institusional dan bukan keadilan individual ya. Saya kira itu ada kaitannya dengan ini produk dari masyarakat modern ya, di mana persoalan individual dari individu yang baik itu bukan lagi menjadi masalah publik ya, tapi menjadi masalah privat. Jadi menjadi orang baik ya, orang yang mengejar kebahagiaan itu menjadi persoalan privat ya. Sedangkan yang dibicarakan dalam kita mengurus negara itu lebih pada masalah institusional. Jadi bagaimana hukum yang adil ya, yang berpihak pada mereka yang paling minimal beruntung. Ya, tentu di dalam masyarakat modern kita membutuhkan para politisi yang bermoral kan, para politisi yang baik. Ya, tapi kebaikannya bukan dilihat sebagai kebaikan moral dalam arti Kantian ya, dia bermotivasi baik ketika memberi bantuan kepada orang, tapi lebih pada tindakan-tindakan eksternal. Ya, ada satu adagium yang cukup terkenal yang sering dikutip oleh Jürgen Habermas, itu berasal dari seorang mantan presiden Mahkamah Konstitusi Jerman namanya Ernst Wolfgang Böckenförde. Jadi kutipannya dalam bahasa Jerman, dia katakan der freiheitliche Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Dia katakan negara-negara liberal modern itu hidup dari syarat-syarat yang dia sendiri tidak bisa jamin. Ya, jadi apa itu syarat-syarat yang dia tidak bisa jamin? Misalnya orang baik, ya, adanya orang beragama, orang-orang saleh. Jadi negara itu membutuhkan orang-orang itu, tapi negara tidak bisa mengatur supaya orang saleh, supaya orang menjadi baik. Itu dibiarkan diatur sendiri oleh masyarakat sipil. Misalnya orang beragama dan produk dari orang beragama itu dia menjadi komitmen untuk berperang melawan korupsi, itu kenikmatan yang dinikmati oleh negara, yang didapat oleh negara, tapi negara sebenarnya tidak bisa memprodusir orang-orang seperti itu. Negara hanya bisa menjamin bahwa ada kebebasan beragama, ada kebebasan berpikir, sehingga orang bisa mencari kebahagiaan, mencari kebenaran dalam masyarakat seperti itu. Lalu tentang sektor publik ya, dengan soal Garuda yang bangkrut dibiayai oleh negara,
saya kira Rawls sangat ketat dalam menyeleksi apa itu persoalan publik, ya, persoalan publik yang harus diurus oleh negara. Yang pertama itu tentu titik tolaknya selalu orang yang minimal beruntung, ya. Jadi kalau warga negara bisa mengurus dirinya sendiri, maka negara tidak perlu intervensi. Ada prinsip subsidiaritas. Ya. Tapi ketika warga negara tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka negara perlu dan harus mengintervensi. Lalu ada hal-hal mendasar yang memang harus dijalankan oleh negara agar tercipta masyarakat yang adil, ya, agar orang-orang yang lemah bisa berkompetisi. Misalnya masalah pendidikan, ya. Subsidi dalam bidang pendidikan itu harus agar mereka yang tidak bisa membiayai pendidikannya dari kemampuannya sendiri bisa bersaing. Atau asuransi kesehatan, itu kan kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, setiap manusia. Jadi kriteria apa itu satu publik atau sebuah persoalan adalah persoalan publik atau privat, kriteria etis yang dipakai oleh Rawls ialah sejauh mana persoalan publik itu yang dibiayai oleh negara memberikan keuntungan maksimal untuk mereka yang minimal beruntung. Kemudian yang ketiga, catatan kritis terhadap kritik saya, ya, terhadap marxisme tadi itu benar, ya. Itu benar. Jadi kritikan tadi sebenarnya tidak dialamatkan kepada Marx, ya, tetapi kepada penerapan teori Marx di blok komunis yang totaliter. Ya, jadi Marx katakan, oke, dari setiap orang dituntut untuk bekerja, ya, berdasarkan kemampuannya, tapi distribusi hasil itu berdasarkan kebutuhan. Dan Marx juga menghendaki agar kapital, ya, atau barang-barang kapital, modal, industri itu tidak pernah boleh dimiliki secara privat, tidak pernah boleh dimiliki secara privat, tapi harus menjadi milik publik, karena ketika dia menjadi milik privat, maka ada peluang mempekerjakan orang, mempekerjakan buruh, dan buruh diupah, dan buruh upahan itu menurut Marx sudah merupakan eksploitasi. Tapi seorang petani, seorang buruh, seorang petani, seorang nelayan yang bekerja, ya, 8 jam sehari dan menikmati hasil pekerjaan, kerja-kerja seperti itu tidak bisa diklaim sebagai milik umum. Itu milik petani, milik buruh, milik nelayan tersebut. Dan petani dan nelayan tetap boleh berpindah-pindah untuk bekerja di mana saja mereka suka. Sedangkan kritikan yang totalitarian yang saya maksudkan tadi, di mana setiap individu tidak punya kebebasan untuk memilih, itu adalah praktik yang pernah dijalankan dalam salah satu tafsiran terhadap teori Marx, yaitu tafsiran yang dipraktikkan di blok komunis. Ya. Saya kembalikan ke Mas Dimas. Ya. Baik, semoga menjawab ya, Bung Nurudin. Kita ke Sis Fani. Silakan Sis Fani, bisa langsung nanti ke pertanyaannya secara singkat dan padat. Lalu kita ke Ibu Betty Siagian. Ya, selamat malam Romo Otto. Mungkin pertanyaan saya ini agak melenceng sedikit, namun masih berhubungan. Pertanyaan saya adalah, jika kita melihat hal-hal yang tidak baik, yang perlu diperbaiki, sampai sejauh mana Undang-Undang Indonesia bisa dirubah? Sebab saya pikir percuma jika para pemikir bekerja, berdiskusi panjang lebar tanpa ada aplikasinya. Terima kasih. Oke. Iya. Baik ya. Terima kasih Ibu Fani. Ya, ini pertanyaan yang sulit ya, yang menantang. Artinya dalam sejarah pemikiran, ya, pemikiran politik, ada macam-macam paham kan, paham politik. Saya coba mengemukakan dua pandangan yang ekstrim.
ada satu paham yang disebut paham perfeksionis ya. Jadi negara itu tidak hanya mengatur masalah justice ya, tapi juga masalah kebaikan, kebahagiaan orang. Ya, masalah kebahagiaan orang. Dan hanya pertanyaannya, setiap individu dalam masyarakat modern yang plural, ya, yang menghargai kebebasan berpikir, kebebasan menganut pandangan hidup sesuai dengan keyakinan, pertanyaannya kebahagiaan yang mana atau kebaikan mana yang ingin dipaksakan oleh negara. Saya berpikir sejumlah orang yang berikhtiar untuk membangun politik atas dasar agama terobsesi dengan ide ini, ya, bahwa tugas politik itu tidak hanya mengatur relasi eksternal antara warga negara, antara individu, tapi juga bertugas untuk mendidik atau memastikan agar individu-individu itu menjadi sempurna secara moral. Tapi dalam perjalanan waktu, dalam perjalanan sejarah, obsesi kesempurnaan moral itu di dalam bidang politik akhirnya melahirkan praktik-praktik politik totalitarian. Ya. Lalu cara berpikir yang kedua, yakni cara berpikir demokratis, ya, itu yang saya kira khas dalam masyarakat modern, karena kita hidup dalam masyarakat yang plural, ya, ada macam-macam pandangan hidup, ada macam-macam pikiran, ya, maka sikap yang perlu kita bina di sana ialah memastikan bahwa setiap warga negara menggunakan kebebasannya agar tidak merugikan kebebasan orang lain atau hak dasar orang lain. Atau dalam bahasa Immanuel Kant, ya, saya adalah negara harus menjamin bahwa saya bebas, ya, tapi juga negara harus memastikan bahwa ketika saya menggunakan kebebasan itu tidak merugikan atau mencelakakan orang lain. Dan batas dari kebebasan saya adalah ketika kebebasan orang lain dimulai. Dan yang membatasi itu menurut Kant itu hukum yang berlaku universal yang diterima oleh semua, dan itu yang disebut imperatif kategoris. Dan di dalam praktis politis, ya, praktik politis, hukum seperti itu adalah misalnya konstitusi yang rasional, konstitusi yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia misalnya. Kemudian hal yang kedua dalam demokrasi itu memberikan kesempatan kepada orang untuk berbuat salah juga, dan membuka ruang untuk mengoreksi kesalahan itu. Karena itu di dalam demokrasi adalah sebuah hal yang lumrah, bahwa kekuasaan itu selalu dikontrol, karena kita yakin bahwa kekuasaan itu cenderung berbuat salah atau cenderung untuk disalahgunakan, dan untuk memastikan agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan, ya kita mengontrolnya. Dan kontrol atas kekuasaan itu hanya mungkin terjadi dalam sebuah proses demokrasi. Ya. Itu mungkin tanggapan saya untuk pertanyaan atau gugatan dari Ibu Fani. Terima kasih. Semoga menjawab Sis Fani. Kita ke Ibu Betty Siagian sebelum nanti kita ke Pak Hendrikus. Silakan Ibu Betty Siagian. Ya, terima kasih Romo. Mungkin pertanyaan saya sederhana aja, karena saya merasa pengen konfirmasi aja sih. Jadi dari saya mau coba membaca paper yang Romo bagikan itu, saya coba menyimpulkan gitu. Jadi kalau bagi roles ini dalam keadilan sosial ekonomi itu, negara tugasnya memberi apa yang bisa menguntungkan orang miskin untuk tadi dibilang minimal beruntung, ya. Saya mau sampaikan tuh untuk orang miskin deh supaya gampang gitu. Untuk bisa bersaing dengan orang yang lebih beruntung. Jadi di satu pihak negara melakukan semacam oke lah kita katakan keadilan prosedural, yang keadilan distributif yang sifatnya prosedural, tapi di sisi lain negara juga tidak anti terhadap kompetisi. Apakah betul demikian atau saya salah, Rob? Karena saya karena buat saya itu sebetulnya kayak seperti sesuatu yang
kontradiktif gitu. Tapi mengapa itu tidak kontradiktif bagi Rawls gitu? Itu sih. Makasih Romo. Ya. Baik, terima kasih Ibu Betty. Saya kira tafsirannya benar ya. Meskipun saya tidak berpretensi sebagai ahli Rawls, tapi dari pembacaan saya tentang Rawls seperti itu. Jadi Rawls jadi ada dua macam prinsip tadi ya. Yang pertama prinsip persamaan menyangkut hak sipil politik, itu berlaku prinsip egalitarianisme radikal ya. Lalu dalam prinsip perbedaan dengan sejumlah persyaratan. Persyaratan yang pertama tadi itu harus memberikan keuntungan bagi mereka yang minimal beruntung. Tapi dengan menerapkan prinsip perbedaan ini, Rawls tidak mematikan kompetisi. Dalam pemaparan saya tadi, dalam satu bagian saya katakan masyarakat yang well ordered society itu masyarakat yang tertata secara rapi juga memberikan ruang kepada orang-orang yang berprestasi untuk mendapat benefits yang khusus, Jadi misalnya kalau ada orang yang cerdas sekali, ya, dan dia mendapatkan keuntungan dari kecerdasan itu harus didukung, disupport oleh negara, dan di balik pandangan itu, Rawls katakan itu suatu kebijakan insentif yang diberikan oleh negara. Karena ketika mereka diberi ruang untuk berkreasi, maka mereka juga akan rela membayar pajak lebih banyak ya. Dan pajak itu dipakai untuk pajak progresif itu dipakai untuk pembiayaan proyek-proyek publik ya. Jadi Rawls kan berusaha untuk mendamaikan dua ekstrem itu ya, sosialisme dan liberalisme. Jadi dia tetap menekankan kebebasan individual ya, orang memilih pekerjaan dan mendapatkan gaji dari hasil pekerjaan itu, tapi juga aspek solidaritas sosial, keadilan sosial itu mendapat penekanan baru di sana. Dan itu saya kira yang dipraktikkan dalam sejumlah welfare state, ya. Meskipun banyak welfare state sekarang kan terancam gagal, juga harus mencari jalan baru. Ya. Itu mungkin. Baik. Semoga menjawab Ibu Betty Siagian. Kita ke Pak Hendrikus, mungkin bisa di-unmute Pak Hendrik. Terima kasih Romo Otto. Ini saya pertanyaan sederhana juga tentang apakah konsep keadilan distributif dari John Rawls sama dengan konsep keadilan adil dan merata dalam ideologi Pancasila di negara Indonesia. Lalu bagaimana pelaksanaan keadilan distributif sendiri, maksud saya bagaimana menumbuhkan kesadaran akan keadilan distributif itu sendiri, khususnya bagi individu-individu yang berada dalam institusi yang memberikan layanan publik, misalnya seperti perusahaan air minum, perusahaan listrik, dan sebagainya. Karena dalam prakteknya, mungkin tadi Romo sudah menjelaskan bahwa ada semacam kayak konspirasi atau apa ya, dari individu tertentu dalam institusi itu untuk memberikan keuntungan untuk pribadi seperti itu ya. Karena di tempat saya ini seringkali ada, katakanlah institusi kayak perusahaan air minum itu seringkali airnya tidak mengalir dalam waktu 24 jam gitu ya. Air mengalirnya kecil, mengalir kalau malam hari gitu. Nah itu apa kaitannya dengan keadilan distributif itu sendiri? Terima kasih, Romo. Baik, ya, terima kasih Pak Hendy. Saya kira pertanyaannya jelas ya. Apakah keadilan distributif John Rawls itu sejalan dengan konsep keadilan sosial yang dipikirkan oleh para pendiri negara kita? Ya, dalam sejumlah bacaan saya tentang tafsiran atas sila keadilan sosial, sila kelima Pancasila, memang ada macam-macam tafsiran. Tapi kalau kita kembali ke ajaran Soekarno, ajaran para
pendiri bangsa Indonesia, itu jelas ya, keadilan sosial yang mereka pikirkan itu keadilan sosial dalam pengertian sosialisme. Ya. Itu kita lihat bisa merujuk pada bacaan-bacaan Soekarno kan, bacaan-bacaannya tentang Marxisme itu sangat kaya, dan hampir semua generasi dari pendiri negara kita kalau bicara tentang keadilan sosial yang mereka maksudkan itu generasi kedua hak asasi manusia itu gerakan sosialisme. Jadi keadilan sosial dalam arti itu hanya nuansa Marxisme dalam generasi pendiri bangsa kita itu kan dimatikan secara sistematis selama rejim Orde Baru kan, selama 32 tahun segala sesuatu yang sosialis itu dianggap komunis, dan komunis itu dianggap anti Pancasila, dan kalau anti Pancasila ya orang pasti akan mendekam di dalam penjara. Sementara Pancasila itu sendiri menurut saya sila ke-5 itu jelas sosialisme. Ya, sosialisme. Saya kira itu ada kaitan dengan rejim Orde Baru yang sangat pro kapitalisme, pro libertarianisme dan neoliberalisme, dan menggunakan doktrin Pancasila tadi untuk mematikan antitesis dari kapitalisme itu, yakni sosialisme. Dan apakah ada kaitan? Saya pikir ya, kalau misalnya kita baca pasal 34 UUD 45, ya, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pertanyaan kan kenapa ya? Karena dalam bahasa Rawls, karena mereka adalah orang-orang yang minimal beruntung. Ya, jadi negara harus melakukan politik perbedaan sejauh memberikan keuntungan kepada mereka yang minimal beruntung. Jadi yang boleh diberi subsidi itu memang dalam kondisi tertentu ya orang miskin dan anak terlantar. Dan dari mana subsidi itu didapat oleh negara? Itu antara lain lewat penerapan pajak progresif. Jadi saya kira konsep keadilan, kalau kita mau merumuskan secara sistematis konsep keadilan sosial, ya, kita bisa menggunakan teori Rawls ini. Ya, jadi teori Rawls, keadilan distributif Rawls, dan relevansinya untuk menerapkan, membaca kembali sila kelima Pancasila. Lalu tentang air minum, listrik, ya kalau di negara-negara di mana welfare state-nya berjalan dengan baik, air minum itu pada prinsipnya bersih, ya, gratis. Kalau ke Jerman, kebetulan saya lama di sana, Austria, air minum itu tidak pernah dibeli, kita putar keran dan air di keran itu bisa diminum, ya, dan dijamin tidak ada kumannya, dan itu diurus oleh negara. Kemudian listrik, oke, ada pembayaran, bayar biaya listrik, tapi tentu dalam pengelolaan listrik itu peran negara juga besar, ya, karena warga sudah membayar pajak, maka tarif listrik itu disesuaikan dengan hal seperti itu. Praktik yang tadi Pak Henry ceritakan itu ya terjadi di wilayah kami juga. Misalnya di sejumlah kabupaten di Flores ini, ada di wilayah Flores Barat, misalnya itu daerah yang airnya banyak, ya, tapi air itu tidak pernah mengalir sampai di rumah penduduk, ya. Tapi anehnya tangki-tangki penjual air itu merebak di mana-mana. Dan setelah dibuat penelitian, ternyata pemilik tangki penjualan air itu adalah yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya, jadi mereka menciptakan sebuah sistem, ya, yang mendukung bisnis mereka, tapi dengan itu membunuh rakyatnya sendiri. Jadi ada praktik-praktik seperti itu. Tapi tentu kita harus membuat kritikan, ya, terhadap kebijakan-kebijakan publik agar demokrasi dan kehidupan bersama kita menjadi lebih berkualitas di masa depan. Ya, terima baik, kasih. Semoga menjawab Pak Hendrik. Sebelum kita nanti mungkin ke pertanyaan terakhir, yaitu Pak Andi Faisal, kita ke Bung Hendy Rusli dulu. Ke Pendeta Hendy Rusli, silakan. Ya, terima kasih Mas Dimas dan juga Romo Oto. Ini saya mungkin pendapat, ya, jadi pengamatan. Romo mungkin bisa memberikan opini. Yang teori John Rawls itu kan mengandaikan sistem politik, ya. Kalau kita lihat tadi penjelasan Romo bahwa
Bung Karno sudah memberikan sebetulnya ya pilar-pilar itu. Salah satunya di sila keempat tentang keadilan sosial. Dan seharusnya, kelima. Dan seharusnya keadilan distributif yang digambarkan oleh John Rawls ini bisa terrealisasi di negara kita. Namun nyatanya tidak ya. Nah, yang saya soroti itu justru di negara kita ini, bahkan sampai saat ini, salah satu persoalan yang juga terus ya disoroti yaitu masalah kemiskinan. Beberapa survei misalnya di sekian 200 juta sekian penduduk kita ini yang boleh dikatakan ekonominya sangat baik, itu hanya berapa persen, dan itu pun dikuasai oleh orang-orang keturunan Chinese ya, di mana orang-orang pribumi itu justru mereka jadi buruh, jadi karyawan dan seterusnya. Dan inilah yang menurut saya menimbulkan akhirnya gerakan-gerakan radikalisme ya, dari aras bawah yang secara ekonomi dia tertekan, lalu timbul masalah terorisme. Mereka menganggap, bahkan ada tuduhan kepada Jokowi itu penganut neoliberal begitu. Nah, saya tidak tahu ya. Nah, ini pengamatan saya seperti itu, Romo. Gimana opini Romo? Terima kasih. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Pendeta Hendy. Saya kira pengamatan dalam banyak hal benar ya, banyak hal benar. Tentang keadilan sosial, saya kira ada sejumlah kemajuan yang sudah kita ukir, kita capai dalam beberapa waktu terakhir ya. Misalnya soal asuransi kesehatan. Ya. Saya masih ingat 10 tahun lalu, terutama kami di Flores, kalau orang sakit itu ya, dan sakit berat, dan itu biayanya sangat mahal. Dan sekarang misalnya orang sakit ya dengan lalu mendapat rujukan dari puskesmas ya, dan dapat dirawat secara gratis di rumah sakit. Bahkan para petani juga mengalami itu ya, dan itu cukup banyak. Jadi saya kira ada kemajuan di bidang kesehatan, meskipun masih banyak lubang di sana sini yang harus disempurnakan. Lalu dalam bidang pendidikan itu peluang untuk mendapat beasiswa dengan menggunakan dana-dana APBN, kesan saya semakin merata ya. Ada banyak orang-orang miskin tapi berprestasi mendapat beasiswa dan bisa punya peluang untuk studi di tempat dengan mutu pendidikan yang baik. Baru-baru teman saya, seorang kampung dari Flores Barat ya, bisa mendapat beasiswa melanjutkan studi ke jenjang doktoral di London, dibiayai oleh LPDP dengan sistem seleksi yang fair menurut saya. Ya. Jadi kompetisi yang di sana dinilai. Jadi ada sejumlah kemajuan, tentu ada banyak cacat yang harus tetap diperbaiki. Lalu persoalan politik, menurut saya persoalan fundamental di negara kita ialah partai politik yang tidak demokratis. Partai politik yang tidak demokratis. Partai politik itu kan sebenarnya pilar demokrasi ya. Jadi dia harus demokratis. Karena negara yang demokratis hanya bisa dibangun di atas partai-partai politik yang demokratis. Tapi bagaimana partai politik bisa demokratis kalau misalnya partai politik itu dikelola sebagai aset bisnis dari keluarga atau orang-orang tertentu. Karena itu kita bicara tentang oligarki kan, kepartaian di Indonesia. Jadi pemimpin-pemimpin partai politik itu kan tidak pernah dipilih secara demokratis. Ya. Sementara mereka punya kekuasaan. Jadi mereka tidak punya kaitan dengan rakyat menurut saya. Lalu ketika mereka dipilih, mereka punya kekuasaan untuk menyusun kebijakan, ya, undang-undang. Tapi saya kurang yakin mereka akan berpihak pada rakyat ketika menyusun kebijakan, ya, karena partai politik itu besar bukan karena rakyat, ya, karena dikelola sebagai aset perusahaan mereka. Maka ketika mereka berkuasa, mereka akan membuat kebijakan, ya, untuk
mengamankan kekuasaannya itu. Ya, jadi itu saya kira soal. Lalu soal yang lain, menurut saya partai politik kita itu tidak punya basis ideologis yang jelas. Kalau kita perhatikan di sejumlah negara demokratis yang agak maju, basis rasionalitas dari setiap partai politik itu jelas. Ya. Misalnya ada partai sosialis yang memang memperjuangkan keadilan sosial. Ada partai liberal yang memperjuangkan pentingnya hak-hak liberal dalam demokrasi. Ada partai hijau yang bekerja atau mengkampanyekan pentingnya isu ekologis. Ya. Tapi isu-isu seperti itu kan tidak ada dalam partai politik kita, karena partai politik kita tidak dikemas berdasarkan isu yang lintas etnis, maka mereka akan cenderung lari ke isu-isu primordial, ya isu primordial, karena hanya isu primordial ya yang bisa menciptakan kolektivitas atau ikatan kolektif di antara anggota partai itu. Ya. Dan tidak mengherankan menurut saya kalau radikalisme bertumbuh di sana, karena kadang-kadang dibesarkan oleh partai-partai politik yang bekerja pada basis primordialisme, juga kekuatan modal tadi. Ya, itu mungkin tanggapan saya dari perspektif yang sedikit lain mungkin. Baik. Pak Hendy. Ya. Terima kasih Pak Teroto dan semoga menjawab Pak Pendeta Hendy. Kita ke penanya terakhir, Pak Ter, ada Bung Andi Faisal. Silakan. Terima kasih. Selamat malam, Romo. Saya Faisal dari Makassar. Dari Indonesia Timur juga ini, Romo. Ya, hanya lebih maju ya. Ya, silakan. Pak Andi, masih bersama dengan kami. Hak-hak budaya ya, misalnya kita di Indonesia kan terdiri dari berbagai macam budaya. Nah, bagaimana John Rawls melihat persoalan-persoalan hak-hak budaya ini yang berkembang di tanah air, yang boleh dikata yang mereka tuntut bukan lagi persoalan distribusi kesejahteraan atau persoalan ekonomi, tapi bagaimana hak-hak mereka yang mungkin tidak terakomodir oleh negara, atau mungkin bagaimana hak ketidakadilan gender yang berkembang saat ini. Bagaimana John Rawls melihat persoalan ketidakadilan gender itu yang sekarang ini banyak disuarakan oleh kelompok-kelompok feminis. Terima kasih, Romo. Ya, oke. Baik, ya. Terima kasih Pak Faisal. Ini pertanyaan yang bagus ya, jelas. Tadi dalam uraian saya coba mengutarakan dua term penting dalam konsep John Rawls. Dia bicara tentang keadilan formal dan keadilan yang fair atau ya prinsip kesamaan peluang yang formal dan prinsip kesamaan peluang yang fair. Ya, prinsip kesamaan peluang yang formal itu menurut ya itu katakan oke, negara menciptakan aturan, misalnya tidak boleh ada prinsip diskriminasi. Jadi setiap orang, entah dia perempuan atau laki-laki, mempunyai peluang yang sama untuk menjadi profesor di universitas. Ya, tapi Rawls katakan itu tidak cukup. Ya, itu tidak cukup. Karena kalau misalnya seorang perempuan dari kasta sosial bawah, lalu laki-lakinya dari kasta sosial atas, meskipun mereka secara dari kemampuan alamiahnya sama, misalnya sama pintarnya, sama rajinnya, punya peluang yang sama, kalau mereka dibiarkan berkompetisi secara formal, maka perempuan yang dari kelas kasta sosial bawah, dia katakan pasti kalah berhadapan dengan laki-laki dari kelas sosial atas. Karena itu untuk mengurangi, untuk memampukan perempuan dari kasta sosial bawah untuk berkompetisi dengan laki-laki, maka perlu ada kebijakan afirmatif dari negara. Ya, ada tiga tadi kebijakan. Yang pertama itu dia katakan ya negara harus menyediakan beasiswa untuk yang perempuan itu, karena pasti orang tuanya tidak mampu membiayai anak gadis itu untuk sekolah di sekolah yang lebih bermutu. Lalu yang kedua, sebagai perempuan dia punya dua halangan biasanya, yang natural. Yang pertama itu halangan kehamilan, lalu yang kedua
harus menggunakan waktu lebih banyak untuk memelihara anak. Dan dua hal ini juga harus dikompensasi oleh negara. Ya. Sehingga kehamilan dan mendapatkan anak itu tidak menjadi halangan bagi karier dia. Jadi itu kebijakan afirmatif yang dianjurkan oleh Rawls. Karena itu untuk konteks ketidakadilan gender, saya kira Rawls akan menganjurkan negara perlu menciptakan kebijakan afirmatif. Ya. Mungkin Rawls akan sepakat dengan kebijakan misalnya untuk konteks politik, ya kebijakan kuota minimal 30% untuk perempuan di setiap partai politik. Ya. Meskipun dalam kenyataan perempuan-perempuan yang 30% itu sering menjadi perpanjangan tangan laki-laki juga. Ya. Jadi itu menjadi sulit. Jadi Rawls dia menganjurkan, mengapresiasi dan mendorong agar negara menerapkan kebijakan afirmatif itu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ter dan Pak Faisal. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak tadi.
Baik, ya, yang karena ini mungkin pertemuan terakhir ya untuk tahun ini, Mas Dimas. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Circles ya, kelas filsafat Circles. Saya merasa diapresiasi lewat diskusi ini dan undangan untuk boleh bicara tentang topik malam hari ini. Saya pikir konsep keadilan distributif dari John Rawls ini bisa direfleksikan lebih jauh. Dengan kita coba menghubungkan dengan konsep keadilan sosial ya, dalam negara kita, negara Pancasila. Ya. Saya kira Rawls memberikan sejumlah impuls ya, karena ada sejumlah hal yang sudah dipikirkan oleh para pendiri negara kita, ya, misalnya soal keberpihakan negara pada orang miskin dan anak terlantar, juga merupakan perhatian Rawls dalam bukunya itu. Ya. Jadi kriteria etis sebuah kebijakan pembangunan menurut Rawls ialah sejauh mana kebijakan itu memberikan keuntungan lebih bagi mereka yang minimal beruntung.